Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi SDN 019 Matang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini selaku masih kita belajar secara online ya. Kali ini agak spesial karena Pak Mus buat animasi agar supaya tampilan lebih menarik. Jadi topik yang kita bahas saat ini adalah tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, perlu Pak Mus sampaikan juga tujuan pembelajaran untuk saat ini. Kita klik dulu untuk tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengetahui hewan yang terancam punah. Yang kedua, mengetahui tumbuhan yang terancam punah. Yang ketiga, menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya, ada 3 ya anak-anak sekalian. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini semua tujuan ini tercapai dengan baik. Baik, langsung kita masuk ke materi. Jadi kalian simak baik-baik materi ini dengan secermat-cermatnya. Kemudian nanti ada latihan kuis atau latihan mengerjakan soal. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kita langsung masuk ke materi anak-anakku sekalian. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud makhluk hidup? Makhluk hidup adalah organisme yang dapat mempertahankan diri sendiri dari lingkungannya dan juga melakukan perkembangbiakan untuk mempertahankan jenisnya. Manusia itu makhluk hidup. Di dunia ini manusia bukan satu-satunya makhluk hidup. Manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Ada 3 jenis selain manusia, yaitu tumbuhan dan hewan, serta satu lagi yaitu bakteri. Jadi manusia memang makhluk hidup, tapi ada makhluk hidup lainnya, yaitu tumbuhan, hewan, dan bakteri. Jadi kalau kamu tahu ciri-ciri makhluk hidup, sebenarnya ciri-ciri makhluk hidup ada 4 ya. Yang pertama, dia membutuhkan makanan, dia makan, itu makhluk hidup ya. Yang kedua bernafas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat tumbuh. Nah, tumbuh dari kecil menjadi besar. Jadi kalau ada 4 ciri-ciri itu berarti termasuk makhluk hidup. Kemudian kita lanjutkan. Dalam kehidupan di bumi ini, tidak semua makhluk hidup mampu untuk bertahan atau beradaptasi dengan kerasnya kehidupan. Jika gagal beradaptasi, maka akan menyebabkan terjadinya kepunahan. Nah, ini kita pelajari satu persatu. Ada 2 ini, hewan yang terancam punah dan tumbuhan yang terancam punah. Kita masuk ke hewan yang terancam punah apa saja. Ada 13 hewan yang terancam punah. Ada orangutan, komodo, anoa, harimau Sumatera, badak Jawa, kura-kura berleher ular, penyu hijau, ikan pari hiu, ikan gergaji bergigi besar, burung cendrawasih, burung jalak Bali, burung kakak tua jambul kuning, dan burung maleo. Nah, kita coba buka satu persatu seperti apa orangutan itu. Nah, orangutan adalah hewan khas Indonesia yang hidup di hutan-hutan yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Jumlah orangutan di Indonesia semakin sedikit. Hewan ini terancam mulai punah akibat dari aktivitas manusia. Banyak orangutan yang diburu oleh manusia dan banyak juga tempat hidupnya yang sudah dirusak oleh aktivitas manusia. Ini adalah gambar orangutan. Jadi ini termasuk hewan langka dan dilindungi. Terus kemudian yang kedua adalah hewan komodo. Nah, komodo adalah kadal terbesar di dunia. Komodo hanya ada di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Flores, terutama hidup di Kepulauan Komodo. Komodo ini membutuhkan waktu 5 tahun untuk bisa mencapai panjang 2 meter. Komodo adalah hewan yang ada hanya di Indonesia dan tergolong sebagai hewan yang dilindungi. Nah, ini adalah komodo ya, yang dibilang tadi kadal terbesar di dunia. Kemudian kita masuk ke anoa. Nah, ini anoa. Anoa merupakan hewan khas dari Pulau Sulawesi.
Hewan tersebut hanya hidup di Pulau Sulawesi. Jumlah hewan ini sudah juga mulai berkurang akibat tempat hidupnya yang semakin sempit akibat banyak yang dirusak. Nah, ini adalah anoa ya, mirip dengan sapi atau mirip dengan kerbau. Tapi tanduknya dia tidak melingkar, dia lurus. Anoa. Kemudian harimau Sumatera. Nah, ini harimau Sumatera. Nah, ya, harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang ada di Indonesia. Harimau Sumatera jumlahnya semakin sedikit karena terus-menerus diburu. Hal itu tidak lepas karena adanya banyak permintaan kulit harimau yang banyak. Kulit harimau dimanfaatkan untuk keperluan seperti tas, sepatu, ataupun pakaian dan cenderamata. Hal itu akan menyebabkan harimau akan semakin sedikit jumlahnya dan menjadi punah jika tidak ada solusi mengatasi perburuan tersebut. Nah, ini adalah harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera sudah mulai punah dan dilindungi. Kemudian yang kelima adalah badak Jawa. Di mana kalian bisa menemukan badak Jawa secara langsung? Nah, badak Jawa ini hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Perubahan ekosistem dan maraknya perburuan liar mengakibatkan populasi dari badak Jawa ini semakin sedikit dan terancam punah. Badak Jawa juga disebut sebagai badak bercula satu. Badak Jawa atau badak bercula satu. Hanya ada di Ujung Kulon. Ujung Kulon itu termasuk daerah Jawa Barat. Kemudian kura-kura berleher ular. Seperti apa kura-kura berleher ular? Nah, panjang ternyata ya, jadi kepalanya itu panjang, berleher ular. Meskipun jenis kura-kura ini belum banyak yang tahu, hal ini memang disebabkan karena kura-kura berleher panjang baru diketahui. Kura-kura ini jumlahnya sedikit dan hanya ada di Pulau Roti, Indonesia. Itu menyebabkan kura-kura jenis ini terancam punah. Nah, ini adalah kura-kura berleher ular. Kemudian penyu hijau. Nah, penyu hijau ini ya. Jumlah dari penyu hijau semakin berkurang. Hal ini diakibatkan oleh rusaknya ekosistem laut dan juga banyaknya perburuan terhadap penyu hijau. Ini kita bisa menemukan penyu jenis ini di pantai Pangumbahan dan Suaka Margasatwa Cikepuh, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, ini penyu hijau ya. Nah, meskipun tidak berwarna hijau, tapi ini termasuk penyu hijau. Kemudian ikan pari hiu. Nah, ikan pari hiu. Nah, seperti ini ikan pari hiu ya. Bentuknya seperti ikan pari, tapi agak panjangnya. Nah, ikan pari hiu ditemukan di lautan Indonesia Timur. Jumlahnya semakin berkurang, sehingga perlindungan terhadap ikan ini dibutuhkan agar tidak menjadi punah. Nah, ikan pari hiu. Terus kemudian ikan gergaji bergigi besar. Nah, ikan gergaji, nah ini gergajinya ya, bergigi besar. Ikan gergaji bergigi besar jumlahnya semakin sedikit. Hal itu karena hewan ini banyak diburu untuk dimakan. Keberadaannya ada di Laut Indonesia Timur. Ada di Indonesia Timur ya. Di lautan Indonesia Timur. Kemudian burung cendrawasih. Nah, ini keberadaan burung cendrawasih semakin sulit ditemukan. Hal itu karena jumlahnya semakin sedikit. Burung cendrawasih terancam punah karena banyak diburu. Banyak orang memburu burung cendrawasih dikarenakan burung ini memiliki bulu yang indah. Burung ini merupakan burung khas Papua. Nah, ini ya, burung cendrawasih ini kan bulunya indahnya. Kalau kita amati memang sangat menarik sekali. Jadi apabila ditemukan sama orang, mungkin dia ingin untuk memeliharanya karena memang nampak cantik sekali. Kemudian yang ke-11, hewan yang terancam punah yaitu burung jalak Bali. Nah, ini ada apa namanya, ada jenggernya. Burung jalak Bali memiliki keindahan dan keelokan pada bulunya. Itu menyebabkan burung ini banyak diburu orang untuk dijadikan koleksi. Akibatnya jumlahnya terus menurun. Sesuai dengan namanya, burung ini dapat ditemukan di Pulau Bali. Nah, ini ya, burung jalak Bali seperti ini.
Kemudian masuk ke yang ke-12 hewan yang terancam punah, yaitu burung kakak tua jambul kuning. Burung kakak tua jambul kuning, burung ini banyak diperdagangkan di Pulau Jawa, Bali, bahkan sampai ke luar negeri, yaitu Singapura. Hal ini menyebabkan jumlah dari burung kakak tua jambul kuning jumlahnya semakin berkurang sehingga terancam punah. Burung ini memang memiliki warna yang khas sehingga banyak yang memburunya. Ini adalah burung kakak tua jambul kuning, ada jambulnya kuning. Nah, terus kemudian yang ke-13 hewan yang terancam punah yaitu burung maleo. Burung maleo, burung ini ditemukan di Sulawesi. Burung maleo memiliki ukuran telur yang 5 kali lebih besar dari telur ayam. Burung ini terancam punah karena kerusakan hutan atau alam tempat tinggalnya. Nah, ini adalah burung maleo ya, yang ada sekarang di Sulawesi. Nah, kita sudah mengetahui contoh-contoh hewan yang terancam punah dari orang hutan beserta gambarnya tadi ya: komodo, anoa, harimau Sumatera, badak Jawa, kura-kura berleher ular, penyu hijau, ikan pari hiu, ikan gergaji bergigi besar, burung cendrawasih, burung jalak Bali, burung kakak tua jambul kuning, dan burung maleo. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang tumbuhan yang terancam punah. Nah, di sini ada 4 contohnya, yaitu yang pertama Rafflesia arnoldi. Nah, Rafflesia arnoldi, bunga Rafflesia arnoldi mengeluarkan bau seperti bangkai dan memiliki ukuran yang besar. Bunga ini terancam punah karena teknik untuk membudidayakan bunga jenis ini belum ditemukan. Waktu yang singkat untuk tumbuh menjadi masalah utama untuk melestarikan tumbuhan ini. Jadi dia sebenarnya tidak mengeluarkan bau yang busuk. Jadi punahnya itu bukan karena diburu, tapi karena ketidaktahuan untuk membudidayakannya ini. Dan kemudian kesempatan hidup yang singkat. Kemudian kita ke kantong semar, tumbuhan kantong semar. Tumbuhan kantong semar adalah tumbuhan yang sulit untuk ditemukan. Tumbuhan ini berada di daerah yang kurang akan nitrogen. Jika ingin mencari tumbuhan ini, datanglah ke Jawa Barat. Itu karena hutan di Tangkuban Perahu merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Nah, ini ya, kantong semar seperti ini. Kalau kalian mungkin ada di daerah rawa-rawa, kalau di daerah Riau ini ada juga di daerah rawa-rawa, ada juga tumbuh kantong semar. Kemudian tumbuhan yang ketiga yang terancam punah yaitu cendana. Cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, NTT ya. Tumbuhan ini biasa digunakan sebagai rempah-rempah dan juga pengharum. Keberadaannya kini langka dan harganya sangat mahal. Nah, ini adalah tumbuhan cendana, biasanya dipakai untuk bahan baku parfum, pengharum. Terus kemudian kalau zaman dulu kayu cendananya itu bisa dibuat kipas, kerajinan kipas. Jadi ketika dikipaskan gini akan mengeluarkan bau harum yang kita sebut namanya kipas cendana. Kemudian yang keempat adalah meranti, tumbuhan yang terancam punah. Meranti merupakan salah satu jenis tumbuhan yang sering dicari di pasaran. Banyaknya permintaan pada tumbuhan ini sangat banyak, tetapi tidak didukung oleh pertumbuhannya. Tumbuhan jenis ini sangat lama untuk bertumbuh dan berkembang, sehingga jumlahnya semakin sedikit dan terancam punah. Nah, ini meranti. Nah, tadi sudah kita belajar tentang hewan yang terancam punah. Terus kemudian tumbuhan yang terancam punah. Kita lanjutkan sekarang. Mengapa pelestarian hewan dan tumbuhan itu penting? Mengapa pelestarian dan hewan dan tumbuhan itu penting? Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting karena dapat memberikan manfaat yang sangat banyak. Banyak obat-obatan diperoleh dari hewan dan tumbuhan. Setiap hewan dan tumbuhan memiliki peran masing-masing dalam ekosistem kehidupan. Jika salah satu unsur ekosistem kehidupan ada yang punah, maka akan merusak rantai ekosistem itu sendiri. Maka mari kita jaga bersama-sama khususnya hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ini mengapa
hewan dan tumbuhan itu harus dilestarikan ya. Karena kalau tidak kita jaga sama-sama, yang pertama bisa merusak ekosistem, merusak rantai makanan itu sendiri, dan kemudian ekosistem itu menjadi tidak seimbang. Kemudian, tahukah kamu bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah? Nah, ini mengingat pentingnya untuk menjaga hewan dan tumbuhan yang terancam punah, maka penting bagi kita untuk mengetahui cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Salah satu cara sederhana untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yaitu dengan menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, pelestarian hewan dan tumbuhan langka yang terancam punah juga dapat dilakukan dengan cara. Nah, ini ada dua ya. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan agar tidak punah yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Kita bahas dulu satu-satu pelestarian in situ. Nah, pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya yaitu pelestarian yang dilakukan di hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Nah, kita lihat dulu seperti apa hutan lindung itu, seperti apa suaka marga satwa itu, seperti apa taman nasional. Kita lihat satu persatu tentang hutan lindung dulu ya. Nah, hutan lindung merupakan hutan atau lahan luas yang berisikan kumpulan jenis flora dan fauna yang terbentuk secara alamiah maupun tidak. Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung mempunyai peran sebagai penyedia cadangan air bersih, pencegah banjir, penahan erosi, paru-paru kota, dan banyak lagi di antaranya. Hutan lindung juga merupakan suatu istilah dari suatu hutan yang dilindungi kelestariannya agar terhindar dari kerusakan yang dibuat oleh manusia, tetap berjalan sesuai fungsi ekologisnya, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Nah, mari kita lihat contoh perwujudan dari hutan lindung ini. Nah, ini ada videonya ya. Hutan lindung Sungai Wain. Baik, itu tadi video singkat penampakan dari hutan lindung. Nah, sekarang kita lihat suaka marga satwa. Apa itu suaka marga satwa? Suaka marga satwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Daerah suaka marga satwa biasanya ditetapkan sebagai suatu tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional. Nah, seperti apa penampakan suaka marga satwa? Kita tonton video singkat berikut ini. Suaka marga satwa Lamandau. Ini contohnya ya.
Baik, itu tadi Suaka Marga Satwa Lamandau ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Itu tadi kita sudah melihat penampakan Suaka Marga Satwa Lamandau. Sekarang kita masuk ke Taman Nasional. Kita lanjutkan ke Taman Nasional. Apa itu Taman Nasional? Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Ini Taman Nasional ya. Nah, ini contohnya Taman Nasional. Kita simak sama-sama video ini. Beberapa taman nasional yang ada di Indonesia. Kita simak sama-sama.
Baik, itu tadi eh, video penampakan Taman Nasional dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Jadi ada banyak sekali taman nasional yang ada di Indonesia. Tadi sudah ada videonya, mudah-mudahan kalian bisa mengamatinya dengan baik. Ini adalah pelestarian in situ ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pelestarian in situ. Oh, jika pelestarian in situ adalah pelestarian di tempat hewan atau tumbuhan asli itu berada, sebaliknya pelestarian ex situ. Nah, ex situ nih ya, yang ini ex situ. Ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal ini dilakukan jika hewan atau tumbuhan tersebut kehilangan tempat tinggal aslinya yang disebabkan oleh kerusakan. Pelestarian ex situ itu juga dilakukan guna untuk upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pengembangbiakan hewan maupun tumbuhan langka. Ini adalah pelestarian dengan ex situ. Nah, ada 4 macam pelestarian hewan atau tumbuhan dengan ex situ, yaitu kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, coba kita lihat satu persatu kebun botani dulu. Kebun botani adalah suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi ex situ yang melakukan usaha koleksi, pemeliharaan, dan penangkaran berbagai jenis tumbuhan dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru. Kebun ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat. Nah, kebun botani itu ya. Ini contoh penampakan dari kebun botani. Kita ambil contoh kebun raya Bogor. Nah, ini kebun raya Bogor seperti ini fotonya. Itu tadi penampakan kebun botani. Kita lanjutkan sekarang pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di Taman Safari. Nah, kita buka sama-sama apa itu Taman Safari. Taman Safari Indonesia adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Nah, ini contoh Taman Safari yang ada di Indonesia. Nah, Taman Safari Bogor yang ada di Indonesia ya.
Baik, ini adalah penampakan dari Taman Safari. Kita lanjut ke kebun binatang. Kebun binatang sering disingkat Bonbin dari kebun binatang atau Taman Marga Satwa, adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah. Binatang yang dipelihara di kebun binatang sebagian besar adalah hewan yang hidup di darat, sedangkan satwa air dipelihara di akuarium. Ini contohnya untuk kebun binatang. Kita lihat sama-sama ya. Kebun binatang Surabaya. Baik, itu tadi penampakan kebun binatang ya. Sekarang kita lanjutkan ke penangkaran. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Ini penangkaran ya. Penangkaran contohnya ini seperti ini. Penangkaran hewan.
Baik, itu tadi video tentang penampakan penangkaran ya. Nah, semoga video-video tadi bisa menambah pengetahuan kita. Jadi kita lanjutkan. Nah, sekarang sudah selesai untuk materinya. Kita masuk ke kuis atau latihan soal-soal. Baik, langsung saja kita mulai. Jenis pelestarian hewan yang dilakukan di luar habitat aslinya disebut pelestarian. Kalau di luar berarti ex ya, ex situ. Nah, kita lanjutkan. Pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar makhluk hidup tidak berkembang biak, beranak, punah, bertambah. Berarti agar supaya tidak punah. Oke, benar. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tidak termasuk pelestarian hewan dan tumbuhan adalah perlindungan hewan dan tumbuhan dari kepunahan, perburuan dan penebangan liar, pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa, pengembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang tidak termasuk pelestarian hewan dan tumbuhan adalah perburuan dan penebangan liar. Kita lanjutkan. Pelestarian in situ adalah jenis pelestarian yang dilakukan di habitat tiruan, habitat penangkaran, habitat buatan, habitat aslinya. Kalau in situ berarti di dalam habitat aslinya. Lanjut, hewan dikatakan akan mengalami kepunahan apabila jumlahnya sedikit melimpah, banyak berkurang. Kalau sedikit akan mengalami kepunahan. Kemudian penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan di laut dapat mengakibatkan banyak tangkapan lain yang dapat, banyak ikan yang tertangkap, habitat ikan bisa rusak, ikan mudah berkembang biak. Banyak tangkapan lain yang didapat. Jadi selain ikan juga hewan-hewan yang lain akan ikut terkena imbasnya. Hewan dan tumbuhan akan punah apabila dagingnya dilakukan penangkaran di ternak oleh masyarakat dimanfaatkan secara berlebihan. Jadi jawabnya dimanfaatkan secara berlebihan maka akan mengakibatkan tumbuhan akan punah. Lanjut, berkurangnya habitat hewan dan tumbuhan di pegunungan dapat terjadi karena pembuatan cagar alam, pendirian bumi perkemahan, pembangunan villa di pegunungan, pendirian cagar alam, pembuatan villa ya di pegunungan. Terus kemudian jenis hewan langka yang ada di Pulau Papua seperti gambar di bawah ini adalah burung cendrawasih, orangutan, harimau Sumatera, komodo. Ini adalah burung cendrawasih. Nah, lanjut. Tindakan yang dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan dengan cara menanam kembali hutan yang telah gundul disebut reboisasi. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat dibutuhkan manusia karena sebagai sumber bahan makanan, sumber bahan tambang, sumber bahan bangunan, sumber utama kebahagiaan. Jadi sumber bahan makanan ya. Lanjut, di bawah ini tumbuhan langka yang hampir punah di Indonesia yaitu pinus, mahoni, jati, cendana. Nah, tumbuhan yang langka dan yang hampir punah. Yang hampir punah adalah cendana. Di bawah ini kegiatan manusia yang dapat merusak alam, menanam pohon secara berkala, pembakaran hutan untuk pertanian, penebangan hutan dengan tebang pilih, penghijauan hutan kembali yang merusak alam adalah pembakaran hutan untuk pertanian. Pembuatan cagar alam bertujuan untuk merawat ternak yang sakit, melindungi daerah rawan longsor, melindungi hewan tertentu, mencegah terjadinya erosi. Jadi untuk melindungi hewan tertentu. Kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya disebut suaka marga satwa. Baik, terima kasih sudah selesai untuk pembelajaran tentang pelestarian makhluk hidup. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pelestarian makhluk hidup ya. Anak-anak sekalian, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan bisa sukses di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu dari Pak Mus untuk pertemuan kali ini.
Pak Musa akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.